صفاءة لكل لون من الألوان والطبائع يا حبيبي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسع الكرم يا حبيبي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Balik kiri Pak Ustaz, di kiri Pak Ustaz, di kiri ini kembali Pak Ustaz, maaf. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبحاضريه بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-A'raf ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Hadirin sekalian, para asatidz pengurus Masjid Al-Maksum, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata li akhihi, kepada saudaranya Harunu yang bernama Harun, ya. Inda dhahabihi ilal jabali, saat Nabi Musa akan pergi ke gunung, lil munajati, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhlifni aikun khalifati, ya Harun, jadilah kamu menjadi wakilku
Saat aku pergi kan kosong tuh. Nah, Harun kamu yang mewakili aku ya. Makanya kita apa saja kalau kita pergi supaya ada yang wakilin gitu ya. Karena kalau nggak ada nanti jadi ribut ya. Jadi kalau umpamanya ketuanya kemana-mana, ketuanya nanti bikin siapa gitu yang gantiin dia gitu. Kayak presiden, kalau presiden pergi ke luar negeri, nanti ada surat resmi ya, yang mewakili dia selama di Indonesia, selama presidennya di luar negeri. Ya. Harun begitu juga, karena dia sudah janji bahwa akan pergi ke gunung untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimintalah kepada saudaranya Harun ya, untuk menggantikan Nabi Musa. Fi qaumi, yaitu untuk membimbing kaumku. Selama Nabi Musa nggak ada, kalau nggak ada yang ganti kosong. Dikhawatirkan kaumnya pada kembali lagi kafir. Jadi harus ada selalu yang membimbing. Nah, karena Musa pergi kan kosong tuh, maka dimintalah kepada saudaranya Harun. Ya. Dan memang Harun sering bersama Nabi Musa karena afsa'u lisanan. Harun itu ngomongnya jelas. Kalau sedangkan Nabi Musa ngomongnya nggak jelas. Karena waktu kecil dia sempat makan arang yang sedang menyala, dimakan, jadi lidahnya angus, maka ngomongnya nggak begitu jelas. Tapi digantikan oleh Harun yang fasih ngomongnya, ya. Jadi kalau ngomong supaya jelas gitu, ya, supaya orang paham. Ya qauli, supaya jamaah paham omonganku. Nah, karena Harun itu ngomongnya jelas, bagus, orang paham, maka dia yang mewakilkan Nabi Musa. Wa aslih. Lihat tuh pesannya tuh ya. Hai Harun, kamu gantikan aku pada kaumku. Yang kedua, wa aslih, dan lakukanlah perbaikan amrahum, urusan kaumku, supaya kamu perbaiki ya. Jangan sampai kagak ada pemimpin jadi berantakan gitu, ya. Bahkan Nabi mengatakan kalau kita bepergian 2 orang, maka dari 2 ini harus mengangkat salah satunya menjadi ketua. 2 orang tuh harus ada ketuanya, siapa gitu. Kalau masing-masing jadi ketua, ini tengah jalan nggak beres nanti. Ya. Ada yang mau istirahat, makan dulu, ada yang bilang lanjutin terus, berantem nanti. Ya. Maka harus ada ketuanya dari 2 orang itu. Siapa ketuanya? Nah kita ikutin nanti kata dia. Kalau kata dia masuk rest area, istirahat, sholat, makan, masuk. Gitu. Kalau kata pimpinan terus lanjut gitu. Ya. Itu 2 orang, apalagi 10, apalagi 1 bis, harus ada pimpinannya, dan pimpinannya harus didengar begitu. Dan pimpinannya pun harus musyawarah kami jamaahnya, gimana nih kita terusin apa istirahat dulu gitu ya. Jadi sini Nabi Musa memberi contoh. Ketika Nabi Musa, karena Nabi Musa pergi ini lama, sampai 40 hari. Jadi Nabi Musa minta adiknya Harun menggantikan dia. Dan dalam menggantikannya pun ada tanggung jawab, yaitu wa aslih, dan perbaikilah urusan mereka. Wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jangan kamu ikuti jalan orang yang membuat kerusakan. Itu ya. Jadi dari zaman dulu sudah dilarang mengikuti orang yang mufsidun, orang yang merusak. Ya. Merusak apa aja lah, ya, merusak di kampungnya, merusak negerinya, merusak undang-undang, ya, merusak semua lah. Ya.
jangan kita ikutin. Ya, karena apa? Karena mereka itu mufsidun. Kita ikutilah muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi negeri kita ini besar dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya, ini kalau masing-masing ngomong pakai bahasanya nggak nyambung kita. Ya, nggak nyambung. Ya, orang Sunda ngomong Sunda, orang Jawa ngomong Jawa, orang Betawi bengong apa katanya gitu. Ya. Makanya ada berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita mau musyawarah? Ya, makanya tetap bahasa itu kita jaga. Karena itu kebudayaan, harus dijaga. Orang Sunda jaga bahasanya, orang Jawa jaga bahasanya, orang Sumatera jaga bahasanya, jaga adat istiadatnya, jaga makanan minumannya, harus dijaga karena itu enak jadi beragam. Ya. Jadi tapi kalau waktu ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Jadi bagus kan? Ya, masing-masing memiliki bahasa. Karena saking banyaknya bangsa, bukan suku lagi kita, bangsa. Bangsa Riau, bangsa Aceh, bangsa karena dia punya bahasa, punya kebudayaan, punya adat istiadat, mandiri. Ya. Jadi itu bukan suku lagi, itu bangsa. Ya. Jadi kita harus jaga persatuan, jangan sampai hancur. Kalau udah hancur nih Indonesia nggak bisa lah. Nggak bisa diperbaiki lagi, ya. Udah masing-masing negara membawa bahasanya sendiri, ya. Jadi supaya kita ikut andil untuk menjaga persatuan, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin Indonesia hancur. Kan negara kaya, kayaknya luar biasa Indonesia, apaan aja ada, ya. Nah, secara akal nggak mungkin ada yang kelaparan. Semua makanan ada gado-gado, ketoprak, kredo, asinan, ya ada singkong, ada ubi, ada, masya Allah banyak banget ya. Nggak bakal kelaparan, semua ada makanan, ya. Jajan-jajanan ada banyak lah pokoknya. Nah, mereka ingin menghancurkan negeri ini, mau diambil hartanya, dibawa ke negeri mereka. Nah kita terlena, masing-masing egois, masing-masing merasa dia yang paling benar, yang lain salah. Nah, jadi musuh-musuh kita tahu untuk menghancurkan umat Islam nggak bisa dengan orang kafir. Kalau orang kafir, Kristen umpamanya, Buddha, Hindu langsung menyerang Islam, sedunia akan membela kita. Orang yang nggak sholat juga ikut membela orang Islam, tapi digunakan orang Islam sama orang Islam supaya berantem. Nggak ada yang belain orang sama Islam. Nah, hati-hati tuh ya orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Ya. Pakai baju, pakai sorban, pakai ngomongin Quran, hadis, ya, pasel, ya. Apalagi bisa nyanyi dangdut lagi kan, ya. Habis negeri ini mau diapain, ya. Nah, jadi supaya kita jangan terkecoh, ya, karena mereka ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Nanti juga lihat dah, Muhammadiyah juga mau dihabisin, NU juga bakal dihabisin, atau entar kena semua. Ya. Kalau perlu tidak ada lagi umat Islam di Indonesia. Kalaupun ada, dia nggak bisa bekutik, gitu, nggak bisa ngapain-ngapain. Makanya kita bikin organisasi yang betul-betul untuk menjaga kemakmuran, ketenangan, kedamaian Indonesia. Ya, Indonesia secara umum, ya, bukan menjaga Islam saja, menjaga Indonesia. Karena kalau Indonesia kacau, Islamnya kacau, jamaah juga majelis taklim kagak ada, orang saling curiga. Nah, jadi lihat nih Nabi Musa, ketika dia pergi
diwakilkan oleh Harun. Makanya wasiatnya wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Hai Harun, selama aku pergi maka perbaiki kaumku. Jangan kamu mengikuti jalan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bimuwafaqatihim 'alal ma'asi, yaitu dengan setuju terhadap perbuatan maksiat. Muwafaqah itu artinya sama, ya, atau bahasa kita setujulah dengan perbuatan maksiat. Jadi bahasa langsungnya kamu harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang berbuat maksiat, segera kamu memperbaikinya, ya. Makanya jangan ikutin orang yang membuat kerusakan. Kita ikutin yang ngaji aja dah, ya. Karena orang yang membuat kerusakan gak bakal tenang hatinya. Walaupun zahirnya dia girang, dia menang, hatinya gak bakal tenang, ya. Kenapa? Karena ketenangan itu di dalam berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, hati kita tenang. Hati tenang, enak, sehat, nggak ada apa-apa. Hati tenang, nggak ada was-was, nggak ada gelisah, nggak ada rasa khawatir. Nah, kalau kita deg-degan, itu jantung jadi payah nanti, ya, bisa serangan jantung. Tapi kalau kita tenang, enak, rasanya nikmat gitu. Nah, jadi ketenangan itu ketika kita berbuat baik. Tapi ketika kita merusak, meskipun kita menang, tetap di batinnya nggak tenang. Kalau nggak tenang, akan timbul berbagai macam penyakit, ya. Jadi penyakit itu sebabnya stres, ya. Kalau stres kena gatal, ya, sakit perut, semua lah itu. Tapi kalau hati kita girang, enak, jantung, paru-paru, ginjal, darah tenang, ya. Jadi kata Harun, jangan kamu ikuti jalan orang yang membuat kerusakan, bimuwafaqatihim, yaitu dengan mengikuti mereka di dalam berbuat maksiat. Walamma jaa Musa limiqatina, ketika telah datang Nabi Musa untuk menghadap Allah, yaitu pada waktu yang udah ditentuin, lil waqtil ladzi wa'adnahu lil kalam, waktu, kata Allah, waktu yang telah kami janjikan untuk kami berbicara kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dijulukin kalimullah karena Allah ngomong langsung kepada Nabi Musa. Bagaimana omongannya? Allahu a'lam, ya. Bukan seperti omongan kita, ya. Jadi yang penting Allah ngomong kepada Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya Allah berbicara kepada Nabi Musa bila wasitotin, tanpa perantara, nggak pakai malaikat Jibril, nggak ada, langsung. Kala wa kalaman sami'ahu min kulli jihatin, omongan Allah yang didengar oleh Nabi Musa dari semua arah. Nah, tapi bagaimana? Nah, itu kita nggak pakai bagaimana, ya. Jadi kita beriman saja bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mendengar dari semua arah. Kemudian qala rabbi arini. Nah, Nabi Musa karena udah diajak ngomong langsung, kan kagak kelihatan Allahnya, tapi suaranya atau omongannya didengar oleh Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, tunjukkanlah, aku ingin melihat engkau. Lihat tuh, ya.
Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Allah, arini, perlihatkanlah aku, yaitu nafsaka, diri engkau. Jadi Nabi Musa pengen melihat Allah langsung. Tadi kan udah dengar omongan, pengen lihat Allah langsung. Jadi di sini Nabi Musa pengen melihat Allah, berarti pengen melihat Allah boleh, gitu ya. Karena Nabi Musa minta, hari ini anzur ilaika, perlihatkanlah ya Allah supaya aku bisa melihat engkau. Qala, Allah menjawab, lan tarani, lan itu dalam bahasa Arab nggak akan sama sekali. Lan tarani, tidak akan sama sekali kamu bisa melihat aku. Ya, lan, tapi kalau lam masih ada kemungkinan, tapi kalau lan nggak bakal bisa melihat Allah. Ai la taqdiru ala ru'yati, yaitu engkau Musa tidak akan mampu untuk melihat aku. Wa ta'biru bihi dunalan, lan ara yufidu imkan ru'yati ta'ala. Dan takbir, pengungkapan dunalan, kalau tanpa lan, duna lan arab, tanpa kata-kata lan, ya, lan arab, tidak akan aku melihat. Yufidu imkanu ru'yati ta'ala. Di sini menjelaskan bahwa bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi karena Nabi Musa pengen melihat Allah, jadi kalau kita minta melihat Allah boleh, dan ada kemungkinan bisa melihat Allah. Walakin, lihat tuh, kan kata Allah, lan tarani, tidak akan sama sekali kamu bisa melihat aku. Walakin, tetapi, unzur ilal jabali, Allah kasih solusi. Kalau memang pengen lihat aku juga, maka lihatlah ya Musa ke gunung. Unzur ilal jabali alladzi huwa aqwa minka, di mana gunung itu lebih kuat daripada kamu. Gunung batu, ya, lebih kuat daripada Nabi Musa. Jadi lihatlah gunung. Fa in istaqarra, kalau gunung itu menetap, nggak goyang, menetap, istaqarra ay sabata. Sabata itu kokoh. Kalau kamu melihat gunung dan gunung itu kokoh, maka nahu, di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihat aku, ya. Fasaufa, ada sa, ada saufa. Kalau sa itu nggak lama kemudian akan dilakukan, umpamanya sa'alhabu, artinya nggak lama lagi aku akan pergi. Tapi kalau saufa alhabu, masih lama mau perginya, gitu. Nah di sini saufa tarani, nanti kamu akan melihat aku. Jadi kata Allah, kamu nggak bisa melihat aku, tetapi lihatlah gunung. Kalau gunung itu kokoh di tempatnya, maka kamu akan melihat aku, kata Allah. Wa illa, tapi kalau gunung tidak menetap pada tempatnya, fala taqata laka, maka tidak ada kekuatan bagimu untuk melihat aku, ya. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah zahara, sudah memperlihatkan min nurihi, dari cahayanya, qadra nisfa unmulatil khansa, sekedar setengah dari jeriji khansa, jeriji manis, setengahnya.
cahayanya udah kelihatan. Kama fi hadisin sahahu al-Hakim, seperti hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi Allah memperlihatkan cahayanya tapi sedikit, qarra'un mulati hansa, yaitu sekedar jeriji kelingking, jeriji manis ya. Nah itu sebesar jeriji manis, berarti kan cahayanya dikit tuh ya. Lil jabali, yaitu kepada gunung. Ja'ala udakka, Allah jadikan gunung itu hancur. Nabi Musa lihatin, ketika dilihat ada sinar sedikit, habis itu gunung itu hancur. Makanya Nabi Musa nggak bisa melihat, karena kata Allah, kalau kamu melihat gunung dan gunung menetap pada tempatnya, nggak hancur, nggak rubuh, umpamanya, berarti kamu bisa lihat aku. Tapi ketika Musa lihat gunung dan ada cahaya sedikit, langsung gunung itu hancur. Berarti tidak bisa melihat Allah. Dakka bil qasri wal maddi, ay madkukan mustawiyan bil ard, yaitu gunung itu hancur rata dengan bumi. Itu langsung meledak. Berarti tidak mungkin bisa melihat Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, kharra Musa sa'iqa, langsung Nabi Musa tersungkur pingsan. Nah pas dilihatin gunung meledak, bagaimana nggak kelengar ya? Gunung segitu gedenya hancur rata dengan tanah. Langsung Nabi Musa pingsan, maghsyian alaihi, dalam keadaan pingsan, lihauli maro'a, saking seramnya apa yang dilihat oleh Nabi Musa. Ketika Allah suruh lihat gunung, dilihatin, nggak lama kemudian ada cahaya, kemudian gunung itu meledak. Saking seramnya pingsan Nabi Musa ya. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, jadi pingsan, habis itu afaqa, bangun dari pingsannya. Qala, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tanzihan laka, untuk mensucikan, membersihkan Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, seperti tuduhan orang Yahudi Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, seperti tuduhan orang Nasrani Isa ibnullah, seperti tuduhan orang musyrik al-malaikatu, malaikat banatullah, putri Allah. Jadi subhana, kami sucikan engkau ya Allah, kamulah yang Maha Esa. Tubutu ilaika, aku bertobat kepadamu. Lihat tuh. Jadi di sini kalau kita berbuat salah, segera kita bertobat. Nabi Musa nggak bersalah. Mau lihat, pengen lihat Allah, ya Allah nggak umirin kan? Kata Allah, lihat gunung. Kalau gunung tetap di tempatnya, kamu lihat aku. Nah, ketika Nabi Musa lihat, ternyata gunung itu hancur. Sampai Nabi Musa saking seremnya pingsan. Ketika sadar, Nabi Musa mengucapkan subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Karena makomnya Nabi Musa terlalu tinggi, jadi dia merasa bersalah. Langsung tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, min su'ali, dari bertanya, malam u'maru bihi, dari apa yang aku belum disuruh. Ya Allah belum suruh supaya aku minta melihat engkau, tapi aku sudah pengen melihat engkau.
Oleh karena itu aku merasa bersalah, maka tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Ya. Seperti Nabi Adam kan bertobat kan? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dari Nabi Adam bertobat langsung beristighfar, cakap ya. Jadi kita deh kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang mukmin disuruh tobat semuanya. Nggak ada orang yang nggak punya dosa. Kita ada semua pasti punya dosa. Ya, namanya manusia. Nah, jadi ada jalan keluarnya. Bagaimana? Bertobat, beristighfar, berbuat baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya amal-amal hasanah menghapus amal-amal sayyi'ah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, kita ikutin wa'atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu beristighfar, bertaubat, bersedekah, baca Quran, baca selawat, berzikir. Itu perbuatan baik. Tamhuha. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang jelek. Jadi kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya amal-amal yang hasanah menghapus amal-amal yang sayyi'ah, yang jelek. Jadi solusinya bertobat, beristighfar, niat nggak ngulangin lagi, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau udah tobat, ya udah selesai. Ya. Ya. Atau kita astagfirullahaladzim, beristighfar, ya. Ditutupin dosa kita, malaikat nggak lihat, dosanya ada, cuma ditutup. Nah, ditutup berarti kan nggak ada, gitu ya. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Ya. Orang Rasulullah saja, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata maratin. Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah siang malam 100 kali. Rasulullah yang suruh diampunin dosanya, yang nggak ada dosanya. Yang sekarang, yang akan datang, yang lalu nggak ada dosanya. Beristighfar 100 kali. Mana banyakkan istighfar kita, istighfar Nabi. Mana banyakkan? Nabi yang suci bersih beristighfar 100 kali. Nah kita ini yang berepotan dengan dosa harusnya banyakkan lagi beristighfarnya. Ya. Mengucapkan astagfirullah cukup segitu ya, astagfirullah ya. Tapi ada yang mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita masih memerlukan istighfar lagi ya. Yang bagusnya itu mulut mengucapkan astagfirullah, hati mengakuinya, itu yang bagus ya. Tapi kalau mulut doang hati kagak, masih lumayan daripada enggak istighfar gitu ya. Ya asal mulutnya doang, kemana-mana hatinya masih lumayan daripada kagak istighfar ya. Lihat perempuan, astagfirullah, diikutin tuh dari sono sampai lewat gang, astagfirullah. Ya, masih bagus kan, masih beristighfar. Jadi istighfar itu ketika kita astagfirullah langsung kita tutup perbuatan maksiat. Jadi Nabi Musa ketika dia pingsan, dia sadar langsung subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Dari apa? Dari minta melihat Allah, sedangkan Allah belum menyuruhnya, belum membimbingnya, belum ngasih izin, tapi dia udah langsung pengen melihat Allah. Jadi di sini
kita ambil kesimpulan bahwa orang yang bersalah ketika dia tobat habis dosanya. Ya. Jadi yang paling bagus tuh ajak orang supaya bertobat lah. Ya. Nggak ada manusia suci, nggak ada. Pasti ada kesalahan. Ketika salah bertobat, ya, supaya nanti akhir hayat kita mati dalam keadaan bersih. Ya. Tapi kalau salah kita sama orang nggak bisa tobat, kita harus minta maaf sama orang itu. Yang kita tobat itu kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita ke orang, kita harus minta maaf sama orang itu. Kalau orang itu nggak maafin, nggak bisa. Tetap nanti di akhirat akan ada perhitungan. Makanya yang harus kita jaga nih, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena tobatnya harus minta maaf. Tapi kalau kepada Allah, kapan aja. Andai kata dosa kita sebesar seluas langit dan bumi, kita tobat, maka Allah ampuni dengan ampunan lebih luas dari langit dan bumi. Karena salah kita kepada Allah. Tapi kalau salah kita sama orang, nggak bisa kita tobat. Harus minta maaf sama orang itu. Kalau orang itu maafin, alhamdulillah. Kalau dia nggak maafin, ada perhitungannya nanti di akhirat. Itu yang namanya muflis tuh. Ya. Nanti kita bayar. Pakai sholat kita, pakai puasa kita, pakai zakat kita, pakai haji kita, pakai amal soleh kita bayar sama orang yang dulu kita sakitin. Nah, kalau yang disakitinnya banyak, sebanyak rakyat Indonesia disakitin, bagaimana mau bayarnya? Sembahyang kagak, sholat, haji kagak, puasa kagak. Itu yang sholat, yang puasa, yang haji masih bangkrut. Habis amal solehnya buat bayar dosa sama orang. Udah habis amal solehnya, dosanya masih banyak. Bagaimana bayarnya? Gak bisa. Dosa orang itu ditimpakan ke dia. Itu namanya bangkrut, itu namanya itu. Ya. Nah, jadi supaya kita hati-hati, ya, jangan sampai menyakiti orang. Ya. Orang itu termasuk istri, ya, jangan disakitin, kesianan, ya. Istri, anak, orang tua, ya. Termasuk semualah manusia, ya. Karena apa? Karena kita harus minta maaf sama orang itu. Untungnya kita ada lebaran, ya. Ada halal bihalal, ya. Coba ada kalau pas lagi lebaran di TV mohon maaf lahir dan batin satu keluarga ketemu di jalanan, kita kenal juga kagak tuh orang, mohon maaf lahir dan batin. Coba kalau tiap bulan begini enak kan? Cuman di bulan Syawal doang. Ya. Ini nggak elok kan? Nah, ya. Jadi begitulah Nabi Musa mengajarkan kepada kita bertobat. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang yang pertama beriman fi zamani. Pada zamannya Nabi Musa pertama yang beriman. Zamannya Nabi Musa awwalul mu'minin wa ana awwalul mu'minin, dan aku pertama orang yang beriman, tapi fi zamanihi, di zamannya Nabi Musa. Sudah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والكبر ومسيرة يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وسعنا بالحلم
wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.